Sudah nonton film yang satu ini belum? Film kali ini berasal dari Tiongkok yang dilarang tayang di sana karena terlalu vulgar. Namun disambut positif oleh pecinta film di dunia. Langsung aja, cerita bersetting di akhir tahun 90-an. Saat itu terjadi PHK besar-besaran di Tiongkok Timur Laut. Sebanyak lebih dari 200 juta orang kehilangan mata pencahariannya. Kebanyakan dari mereka berusia 30-an. Mereka harus menafkahi anak dan juga mengurus orang tua mereka. Banyak dari mereka yang mengambil jalan ekstrim untuk bisa survive. Inilah juga sebab kenapa wanita Tiongkok Timur Laut disebut sebagai wanita pelayan. Di kota kecil Liaoning, Lina baru saja dipecat. Dia mendengar kabar bahwa di Prancis menjadi TKW bisa cuan 2.000 euro sebulan, atau sekitar 34 juta rupiah. Dia melihat ini adalah kesempatan untuk merubah hidupnya yang miskin. Maka dia mengajak suaminya Xiaotung untuk mencari tahu lebih lanjut. Tetapi Xiaotung merasa hal ini tidak masuk akal. Raut mukanya tidak setuju dan berkata, "Walaupun keluarga kita miskin, tapi yang penting kita bisa berkumpul bahagia bersama dengan anak-anak." Xiaotung sendiri dengan penghasilannya bisa menafkahi mereka. Tetapi Lina tetap bersikeras ingin mencoba. Dia tidak mau melewatkan kesempatan emas ini. Dia sama seperti wanita Tiongkok lainnya, tidak mau selamanya mengandalkan suami. Karena sedikit cekcok saat makan tadi, mereka pun tidur sambil cemberut satu sama lain. Tapi tak lama kemudian, Lina lalu memeluk Xiaotung dan berkata, "Kamu harus percaya padaku akan hal ini." Xiaotung tidak berkata apapun, dia hanya memeluknya, tanda bahwa dia setuju. Lina lalu meminjam uang dari sanak saudara dan juga lintah darat untuk membayar biaya agensi agar bisa pergi ke Prancis. Akhirnya Lina pun tiba di Prancis. Lina naik bus turis dan melihat keindahan kota Paris di luar. Di hatinya dia merasa takjub dan penasaran. Dia berpikir nanti setelah pulang bisa membeli rumah baru di desa. Sampai di Menara Eiffel, mereka pun turun untuk menikmati pemandangan. Tetapi, Lina malah melihat ke seliling dan memisahkan diri dari grup turis itu selagi tidak ada yang melihatnya. Begitulah cara yang diberikan oleh agen untuk bisa pergi dan bekerja di Paris. Ikut turis dan diam-diam kabur untuk bekerja. Lina pun segera mencari kerja di sana. Dia bertanya pada orang Tiongkok di sana dan juga mengandalkan iklan berbahasa Mandarin yang ditempel di jalan. Lalu dia mencari telepon umum untuk menelepon. Akhirnya telepon pun terhubung. Lina berkata bilang bahwa dia rajin bekerja dan seorang pekerja keras. Bisa mengerjakan pekerjaan rumah apapun. Sang bos pun senang mendengarnya dan menawarinya 300 euro. Lina pun berpikir apa dia salah dengar. Lalu dia bertanya lagi. Bukankah biasanya 2.000 euro? Sang bos pun langsung menutup teleponnya. Seketika Lina pun terkejut, di lubuk hatinya firasatnya merasa sesuatu yang tidak beres. Lina lalu menelpon lagi iklan yang kedua. Malah gaji yang ditawarkan di iklan ini adalah 250 euro. Mendengar hal ini, Lina pun berusaha mempromosikan dirinya agar bisa naik gaji lagi. Tetapi apa daya, gaji standar pembantu di Paris hanyalah 200-300 euro. Tidak pernah ada TKW bergaji 2.000 euro. Lina tidak percaya bahwa dia telah ditipu oleh agen. Dia terus menelpon lagi, tapi hasilnya sama saja. Gaji yang ditawarkan tetap segitu. Lina pun tidak ada pilihan lain. Dia akhirnya memilih keluarga yang menawarkan 500 euro sebagai pembantu. Ini harga yang paling baik yang dia dapat. Setelahnya, tersirat jelas muka Lina yang kecewa. Tapi dia sudah jauh-jauh sampai Paris. Dia hanya bisa pergi ke rumah yang dia telepon tadi. Bos rumah itu juga orang Tiongkok. Sang ibu membuka kamar gudang dan bilang ini adalah kamar untukmu. Sebulan 500 euro, seminggu boleh libur 2 hari. Lina pun tersenyum dan membujuk sang ibu. Bisa naik gaji sedikit lagi tidak? Aku bisa melakukan apa saja dengan baik. Sang ibu pun cemberut dan berkata, 500 euro sudah lebih mahal dari yang lain loh. Kalau kamu tidak mau, silakan cari di tempat lain. Lina pun tidak bisa melawan dan hanya bisa menerimanya. Lina pun memulai hidupnya sebagai pembantu. Lalu dia menelpon suaminya. Xiaotung pun terkejut mendengar berita darinya karena 500 sebulan itu tidak cukup untuk membayar bunga dari lintah darat. Lina menyesal meninggalkan tanah air dengan hutang yang harus ditanggung suaminya. Lina lalu berkata pada suaminya, "Jangan khawatir, aku akan cari kerjaan yang lebih baik lagi nanti. Semua yang datang ke Paris nanti bisa jadi kaya kok." Xiaotung tidak bisa berbuat apa-apa mendengar kondisi Lina. Dia hanya bisa menghela nafas panjang.
1 bulan pun berlalu. Saat Lina gajian, dia menghitung uang. Ternyata dia hanya diberi 400 euro. Dia pun bertanya, kenapa kurang 100? Lalu sang ibu menjawab, anakku memecahkan vas bunga. Itu karena kamu tidak mengawasinya dengan baik. Jadi aku potong dari gajimu. Lina pun mengerutkan dahinya dan berkata, meskipun benar karena aku, tapi vas bunga tidak akan sampai 100 euro kan? Sang ibu ini malah bilang, vas itu adalah kesukaanku, tidak ada duanya di dunia ini. Kamu orang timur laut, gak ada becusnya. Kalau mau cari uang besar, di jalan saja sana jual diri. Lila akhirnya marah dan berkata, jangan banyak bacot kamu, cepat berikan uang 100 euro lagi. Tapi percuma, tetap saja tidak dikasih. Lina pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Di jalan, dia lapar dan mampir ke restoran Chinese dan memesan nasi goreng. Di sebelahnya ada seseorang yang berbicara dengan nada medok, jadi dia tahu mereka satu kampung. Pesanan wanita itu salah, tetapi sang bos pemilik restoran malah berkata, orang timur laut benar-benar tidak tahu diri. Lina pun marah, kenapa kamu rasis gitu? Wanita tadi pun berkata pada Lina, sudah jangan samanya. Dia lalu mengajak Lina untuk makan bersama. Wanita itu bernama Yumei. Dia pun menjadi teman pertamanya di Paris. Lina sangat senang mendapatkan teman satu kampung halaman dengannya. Setelah makan, Lina pun diajak pulang ke kamar kosnya. Lagi-lagi bosnya orang Kuangtung. Biaya sewa kos 350 euro per bulan. Seminggu 120 euro. Lina pun memberikan 120 karena tidak punya uang. Sang bos berkata tidak boleh ada bawa orang lain masuk. Lina terkejut melihat kamar Yumei yang penuh dengan beberapa temannya. Lina lalu bertanya dengan ragu pada Yumei. Mereka semua di sini, semua kerja open BO ya? Yumei lalu menjawab dengan santai. Semuanya karena terpaksa lah mereka open BO di sini. Lina lalu istirahat. Keesokannya, Lina pergi lagi mencari kerja. Menjadi pembantu itu tidak mungkin untuk hidup di sana. Dia datang ke pusat belanja Tiongkok di sana. Tapi karena dia ilegal, tidak ada yang mau memperkerjakannya. Malamnya, Lina mendengar percakapan teman-temannya di kamar bagaimana cara mereka open BO. Lina tidak senang mendengar hal ini dan kembali ke ranjangnya dan melihat foto anaknya. Yumei datang, dia juga memperlihatkan foto putrinya. Dia bekerja di sini demi menafkahi anaknya karena suaminya sudah mati. Lalu dia juga menambahkan, wanita-wanita di sini juga semuanya karena suami mereka bermasalah. Ada yang cerai dan ada juga yang meninggal. Suamimu tampaknya orang baik, kenapa tidak pulang saja ke kampungmu? Lina lalu berkata, awalnya suamiku tidak setuju aku pergi ke Paris, tapi aku bersikeras. Jadi aku tidak bisa pulang apapun yang terjadi. Keesokannya, Lina mondar-mandir lagi tanpa mendapatkan pekerjaan. Pulangnya, dia malah demam. Untungnya ada Yumei yang baik hati merawatnya. Besok harinya, Lina pulih dan menelpon suaminya. Penagih hutang datang setiap hari. Tutur suaminya, dia sudah menyewakan rumah sendiri untuk membayar hutang. Kalau Lina tetap tidak bisa kirim uang, sepertinya dia hanya bisa menjual rumahnya dan pindah ke rumah kakeknya. Lina pun putus asa, dia tidak berpikir keputusannya pergi ke Paris ini malah menjadi malapetaka bagi keluarganya di desa. Sewa kamarnya di Paris pun sudah hampir seminggu. Lina akhirnya memutuskan untuk open BO. Dari jauh, dia diam-diam mengamati cara Yumei mencari pelanggan. Lina pun mendapatkan pelanggan pertamanya, short time 400 euro. Malamnya, Yumei bertanya, apa kamu sudah sembuh total, dan mengajak Lina makan. Tapi Lina berkata bahwa dia sudah makan pop mie. Di hati Lina, dia masih merasa bahwa dia sangat berbeda dengan wanita-wanita di kamarnya itu. Dia hanya akan open BO sampai hutang lintah darahnya lunas dan pulang keluarganya di Tiongkok. Begitulah setiap hari, Lina diam-diam keluar untuk open BO. Tanpa mau diketahui oleh Yumei. Tapi melihat Lina yang bisa membayar uang kos, Yumei sadar. Dia pun menasihatinya. Kamu jangan open BO sendiri, berbahaya. Nanti aku ajari caranya yang aman gimana. Lina malah acuh dan berkata, ngomong apa kamu? Siapa yang open BO? Lalu dia pergi. Lina pun lanjut open BO lagi. Dia menunjukkan 4 jari. Pelanggan lalu mengangguk, mengerti, dan mereka pergi hotel. Seperti biasa, di hotel Lina pun melucuti bajunya. Tiba-tiba pelanggan tersebut keluar sambil membawa HP untuk merekam Lina. Si bule itu pun langsung mendorong Lina ke ranjang dan Lina tidak berdaya melawannya.
Lina lalu kembali ke kosannya. Wajahnya pucat pias. Dia sangat menyesali memutuskan untuk open BO. Terlebih lagi tidak mau mendengar nasihat Yumei. Tapi dia tetap tidak ada pilihan lain. Yumei mengerti penderitaan Lina. Karena dia juga dulu cupu seperti Lina. Tidak ada perkataan di antara mereka, hanya tangisan penyesalan. Lanjut cerita, Lina pun menjadi anggota Open BO di sana. Mereka pun saling mengandalkan satu sama lain karena satu kampung halaman. Lina dibawa untuk cek kesehatan, lalu dia dibawa ke kamar kos yang aman untuk terima orderan. Meskipun kamarnya kecil, tapi pemandangannya bisa melihat menara Eiffel. Perlahan Lina mengumpulkan uang, lalu dia mengirimkan uang ke kampung halamannya. Lina membayangkan suami dan anaknya yang bahagia karena bisa melunasi hutang. Tidak lupa, Lina sengaja jalan-jalan ke tempat wisata dan mengambil foto cantik untuk suaminya. Dia juga bilang bahwa hidupnya di sini sebagai pembantu sungguh bahagia. Begitulah setiap hari, Lina pasang make up tebal dan open BO dengan teman-temannya. Sesekali dia video call juga dengan suaminya. Xiatung duduk di rumah barunya. Dia juga bilang akan segera memulai toko. Nanti kamu bisa pulang ke sini dan menjadi bos penunggu toko. Mendengar hal ini, Lina tersenyum lega. Di sebelahnya, Yumei melihat berkata, "Aku sungguh iri melihatmu bahagia." Lina pun menjawab, "Tentu saja aku sangat mencintai suamiku ini." Lanjut cerita, Imlek pun tiba. Mereka bersama-sama membuat dumpling sambil membicarakan masa depan. Mereka menyanyikan lagu daerah. Mereka melupakan kesedihan yang dialami di Paris. Seperti biasa, setelah open BO, Lina video call sama suaminya. Namun tak diduga, adik iparnya, Dandan, juga ingin ikut ke Paris menjadi pembantu. Lina pun terkejut. Lina dengan tenang berkata, "Kamu masih kecil, belum juga punya anak, belum pengalaman mengurus rumah tangga." Sayangnya, adik ipar dan suaminya sudah membayar uang ke agen untuk pergi ke Paris. Lina pun tidak berdaya, hanya bisa setuju akan menjemputnya nanti. Sama seperti Lina, dia kabur dari grup turisnya. Saat melihat pemandangan kota yang luar biasa, dia terlihat sangat tidak sabar untuk bekerja. Lalu, Lina sudah menyiapkan kamar untuknya. Kemudian mereka pun pergi mencari pekerjaan. Tetapi setelah telepon sana-sini, Dandan pun terkejut. Bukannya TKW di sini gajinya 2.000 euro? Lina akhirnya menjawab, akhir-akhir ini banyak yang datang menjadi TKW, sehingga harga pembantu pun turun. Kamu main datang aja ke sini sih tanpa memberikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Saat makan, Lina menyarankan agar Dandan cepat pulang saja lagi sama grup turis itu. Tapi Dandan berkata bahwa dia meminjam uang ke sana ke sini. Lina lalu membalas, "Kamu gak ada kerja di sini, mau ngapain?" Awalnya Lina berpikir Dandan akan pulang setelah menemukan fakta bahwa gaji di sini juga kecil karena dia juga pinjam uang bukan dari lintah darat. Lina lalu meminta Yume untuk membantu membujuk Dandan pulang. Mereka pun mengobrol di restoran. Tetapi Dandan tetap keras kepala, sama seperti Lina dulu, mau bagaimanapun tidak mau pulang. Lina tak berkata apapun. Kemudian Lina berkata, "Coba kamu lihat cewek di seberang sana yang lagi open BO." Dandan sedikit ragu dan berkata, "Memang kenapa?" Lina lalu mengungkapkan bahwa semua wanita di sini kerja open BO. Dandan pun menangis terseduh-seduh mengetahui hal ini. Dia tidak menyangka kenyataan ternyata sepahit ini. Lina tidak tahu bagaimana cara menghibur dia. Dia hanya bisa memeluk Dandan. Keesokannya, Dandan lalu menelepon suaminya dan bilang ingin pulang karena tidak dapat kerja di sini. Tapi suaminya yang tidak tahu faktanya malah bilang, "Kamu tuh harus berjuang. Awalnya Lina juga gajinya kecil kan?" Dandan lalu bertanya pada Lina, "Sama bule Wik-Wik sakit tidak?" Lina pun menjawab, "Sama aja, sebentar juga udahan kok." Akhirnya Dandan memutuskan untuk open BO. Dia mengamati caranya Lina mencari pelanggan. Lina melihat dandanannya sama seperti dirinya dulu. Jijik tapi terpaksa melakukannya. Malamnya, Lina dan Dandan video call bersama suaminya. Suami Dandan berkata, "Lihat, kamu juga bisa kan? Jangan mudah menyerah ya." Dandan yang malu pun bilang ada urusan lalu segera pergi. Keesokannya, Dandan pulang sangat larut setelah open BO. Lina menyadari ada yang aneh dan bertanya padanya. Dandan lalu menangis dan bilang bahwa dia tadi dipaksa yang aneh-aneh oleh pelanggan. Lina tidak tahu harus bagaimana, dia hanya bisa memeluk dia. Setelah Dandan tidur, Lina lalu ngobrol dengan Yumei. "Aku harus membawanya pulang sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk." Tetapi Yumei bilang nanti Dandan nggak duga ke suaminya. Kebesokannya, mereka menelepon suaminya dan bilang bahwa mereka mau pulang.
Lalu Xiaotung menyebut mereka berdua dari bandara. Di jalan, Xiaotung terlihat senang dan terus mengobrol dengan Lina. Tetapi suami Dandan malah cemberut karena Dandan pulang tanpa balik modal. Saat makan, suaminya bilang kita jual saja rumah kita untuk bayar hutang. Lalu aku akan kembali bekerja. Xiaotung lalu menepuk pundaknya dan berkata, jangan gegabah, kita disusikan nanti. Xiaotung pun membawa Lina melihat tokonya yang lagi direnovasi dan menceritakan rencananya pada Lina. Lina melihat semua hal ini merasa bahwa pengorbanannya tidak sia-sia, dia pergi bekerja ke Paris. Mereka lalu pulang. Lina memeluk buah hatinya yang masih kecil. Lina pun bahagia melihat rumah barunya. Akhirnya dia bisa hidup bahagia. Saat mandi, Lina menggosok tubuhnya berulang kali, seakan-akan dia ingin menghapus semua noda-noda kotor yang terjadi di Paris. Malamnya, Xiaotung yang sudah lama gak dapat jatah pun ingin wik-wik dengan Lina. Tapi Lina menolak karena terlalu lelah. Xiaotung pun tidak bisa apa-apa, dia hanya cemberut di sebelahnya. Karena merasa bersalah, Lina pun akhirnya melayani Xiaotung. Keesokannya, Xiaotung sudah pergi. Lina menelponnya, tidak ada yang mengangkat. Lina khawatir, apa jangan-jangan Xiaotung tahu? Ayah ibunya juga berbohong, bilang bahwa suaminya pergi ke suatu tempat untuk bekerja. Selang beberapa hari, tetap tidak ada kabar dari suaminya. Lina pun semakin khawatir, dia pergi mencarinya ke toko barunya Xiaotung. Ternyata dia sedang minum-minum dan merokok di sana. Begitu masuk, Xiaotung lalu berkata dengan suara serak, aku jijik denganmu. Suaminya marah pada Lina. Lina meminta maaf padanya, tetapi suaminya tidak mengindahkannya dan pergi. Lina pun balik marah dan berteriak, kamu gak tahu bagaimana penderitaanku di sana. Mau pergi pergi sana, jangan kembali lagi. Keesokannya, suaminya Dandan datang dan marah-marah. Kamu di Paris Open BO, kenapa ajak-ajak istriku? Ternyata Dandan bilang pada suaminya. Melihat bahwa Dandan sudah dipukuli olehnya, Lina pun marah dan berteriak, kamu punya hak apa memukulinya? Kamu sendiri kan yang paksa istrimu cari uang ke Paris? Dandan pun berusaha memisahkan mereka. Setelah suaminya pergi, mereka pun mengobrol, kenapa kamu mau saja dipukul? Bodoh bener. Dandan lalu bilang mereka berdua akan pergi mencari nafkah ke selatan. Kamu juga cepat baikan sama suamimu, dia pasti hanya marah sebentar saja. Tapi Lina mengerti betul sifat suaminya. Suaminya tidak akan pulang. Lina lalu membawa anaknya ke rumah kakeknya dan Lina sibuk mengurus toko. Lalu ada telepon, ibunya lalu bilang, saudaramu juga ingin pergi ke Paris jadi TKW. Lina sedikit marah pada ibunya dan berkata, jangan, pokoknya nurut sama aku, pokoknya jangan. Beberapa hari berlalu, toko sudah hampir selesai. Dandan pun menjual rumahnya dan akan pergi ke selatan. Telepon berdering, ternyata Xiaotung yang menelpon. Lina pun mengambil telepon tersebut. Tetapi Xiaotung hanya terdiam dan tak berkata apapun. Beberapa saat barulah Xiaotung berkata bahwa dia ada di tempat yang jauh. Lina lalu membawa anaknya naik kereta jarak jauh untuk mengunjunginya. Xiaotung setelah pergi ternyata terus bekerja di sini. Dia tinggal di tempat yang kecil. Dia tidak berani pulang karena baik toko dan rumahnya dibeli dari hasil Open BO. Xiaotung pun senang melihat anaknya dan memeluknya. Lina hanya bisa duduk melihat di pinggir. Lalu Xiaotung membuatkannya mie dan tetap dingin terhadap Lina. Di dapur, Xiaotung bilang bahwa dia tidak akan bisa pulang. Cerita pun berakhir sampai di sini. Tidak ada yang tahu apakah mereka kembali bersama dan bahagia seperti dahulu kala. Bagaimana kalian kalau jadi Xiaotung? Akankah kalian menerima kembali istri yang telah berjuang untuk menafkahi keluarga? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.